Iki sing gawe yo. Wah, selali. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di Nongkrong asik, ngobrol enak. Nona. Nona, ini mau lagu judulnya Rencananya. Betul. Dan ini diciptakan oleh Ya. legenda Malang yang Satu ini. luar biasa, Pak Pong. Lagu ini terinspirasi dari Mr. Jempong alias Mr. Arif Arif Junaidi. Sehat Pak Pong? Alhamdulillah sehat. Jaya. Keadaan kehidupan di sekitar aman. Covid belum Profit belum aman. Oke, jadi kita perkenalkan pada nongkrong kali ini Bapak Arif Junaidi, biasa dikenal dengan nama Jempong. Asli Blitar tapi Blitarnya wis ilang dadi Aremania. Mulai tahun piro di Malang, Pak Pong? 93 sampai saiki. Berarti wis akeh lah, saking 30 sekian tahun. 36. Wis pokoknya akeh lah 32. Pokoknya akeh tahun. Dan Bapak Jempong ini sebenarnya banyak sekali aktivitas. Dan yang pertama kali saya kenal Pak Pong ini adalah aktivis pecinta alam, tergabung dalam Jonggring Salaka, pecinta alam Universitas Negeri Malang. Waktu itu masih IKIP Malang, betul Pak Pong? Yes. Dan ada apa antara Pak Pong dengan Tani Maju ini, ada apa? Kita akan bahas. Kita akan kulik-kulik. Pertanyaan pertama, Ya. apakah benar Pak Pong memang identik dengan pencinta alam? Apa itu? Iya, kok bisa masuk ke dalam jaringan pecinta alam? Ceritanya piye, Pak? Kecil ya, Pak? Ya nggak apa-apa, kuliah itu dulu ada teman-teman manjat, teman-teman main itu beda gitu. Tahun 93 ya? Beda itu apa? Keren kalau kata Boy. Enggak. Yes biasa, maksudnya kalau mahasiswa yang lain itu kan pasti rapi. Dan saya menemukan teman-teman ini kok enak gitu loh. Waktu ada latihan manjat, ada latihan tali, saya ini kan mesti pulang ke kos-kosan jalan. Enak kayaknya. Nah, kebetulan saya nongkrongnya sama-sama senior pecinta alam Malang yang senior, Mas Bung waktu itu. Mas Bung. Ya. Bung Yunus. Ya, Itu orang pecinta alam. Dan nongkrongnya di WS juga. Iya, di Warung Sari. Awalnya ya di Warung Sari. Dari Blok S ke Warung Sari, akrab sama teman-teman mahasiswa karena nongkrong ngopinya di Warung Sari itu ya. Ya wis akhirnya ya wis nikah. Ikut Diklat berapa waktu itu di Jonggring? Saya diklat 18, jadi 98. Sebenarnya Kecintaannya sudah mulai sebenarnya enggak apik diceritakno itu lah. secara umum lah yang Pokoknya intinya tahun-tahun itu daftar lah, terus gak wani daftar lapangan, terus mulai 98 ya Wani. Berarti sak durunge sampean ikut diklat pecinta alam. Sampean wis mulai seneng munggah kok. iya Dengan Pak Bung. bukan di asal tempat saya di Blitar. Saya kenal beberapa aktivis Jaladri ini organisasi pecinta alamnya. Oke. Tapi nggak ikut organisasinya. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau diceritakan kehidupannya Pak Pong itu banyak sekali. Di episode sebelumnya waktu kita ngobrol dengan Ambon, tadi sempat disebut namanya Pak Pong, yang ya ini Pak Jempong yang tergabung juga dalam MBR pertama, dan piala pertama itu dihasilkan dari balapannya Bapak Jempong ini. Cuma kita nggak akan cerita tentang keliaran beliau di arena balap. Ya yang tadi aja. Ya. Tapi perlu ada satu pertanyaan. Iya.
apakah masih nyambung antara pecinta alam dengan itu kan teknologi banget ya? Nyambung lah, kan masalah keberanian ini. Iya benar. Apa ada sesuatu yang tersembunyi? Ya nyambung aja, karena dipikir kecepatan itu identik dengan adrenalin ya sama. Yang manjat adrenalin juga. Nah, makanya itu udah kita bahas tentang kecintaan alam. Saya ingat tahun 2004 Pak Pong ya. 2004 itu Pak Pong juga sudah sibuk bantu-bantu Tani Maju. Tapi ada saat di mana ketika terjadi bencana alam tsunami Aceh, Pak Pong menghilang. Menghilang itu maksudnya ya nggak sempat cerita. Ternyata pergi ke Aceh jadi relawan. Bisa cerita itu Pak Pong? Aku lihat cerita nih. Sebenarnya gini, saya nggak ada rencana waktu itu. Terus ada teman di Jogling, ini harusnya dia yang berangkat. Nah, ternyata ini nggak berangkat. Nah, yang di sekretariat waktu itu cuman yang maksudnya yang muncul itu hanya saya sama teman Arif, namanya Arif juga, ada brokoli itu. Ya dua ini aja akhirnya yang berangkat. Berarti sama budal sama brokoli. Ya, satu kloter. Jadi tanggal 2 Januari misalnya? Bukan, masih Desember. Masih Desember. Kan kejadian tanggal 24 apa 25 gitu. 24. Saya 27 kalau nggak salah. Berarti masih baru gitu. Ya, masih baru. Jadi kloter pertama. Dari waktu itu teman-teman Malang ada organisasi SAR namanya Mahameru. Teman-teman ini lewat Mahameru. Berangkat. Dan di sana ngurusi mayat dan lain sebagainya. Ya, yang pertama itu. Ya, ini harus diceritakan. Ono ya apa sing dialami kok. Boleh. Tapi kita perlu perjelas lagi. Jadi Pak Pong ini berangkat ke Aceh dalam rangka menjadi relawan waktu terjadinya tsunami tahun 2004 yang di situ memakan banyak korban. Kira Pak Pong jumlah total? Enggak dihitung. Ribuan ya? Ratusan ribu. Dan kalau dulu ceritanya sempat saya ingat itu ono sing diangkat moro. Ini setragis apa Pak Pong? Sampai bagaimana akhirnya Pak Pong menemukan hal yang unik dan mungkin di luar dugaan. Bisa jadi pelajaran sekarang lah. Ini sebenarnya kalau di sana evakuasi ya itu. Namanya evakuasi. Enggak bagus lah ya diceritakan untuk apa? Untuk jangan detail. Kengerian itu enggak. Cuman di sana kita bersama Basarnas, ada banyak potensi SAR dari kota lain itu ikut memimpin di sana. Dikoordinasikan sama Basarnas itu kita ada jadwal, jadi tiap pagi sebelum jam 7 kita sudah berangkat. Intinya evakuasi. Jadi karena di sana itu kan kota di pesisir itu habis ya. Jadi yang tertinggal itu kalau kita melihat bangunan nggak ada ya, cuman puing sama mayat. Jadi di awal sangat banyak sekali gitu. Jadi saya nyampe sana itu nggak langsung ke bandara Aceh, tapi menginap di Sabang dulu karena jadwal penerbangan yang turun itu dikhususkan utamanya untuk bantuan logistik ya. Kesehatan dan logistik. Terus kita sehari berikutnya, jadi tanggal 27, 28, 29 saya baru evakuasi. Itu kan ya kita enggak seperti yang disampaikan Pak Pong tadi, tapi gambaran umumnya adalah ketika muncul atau berada di lokasi itu yang terjadi kan hanya tinggal puing dan mayat. Shock ya awalnya. Shock. Ini maksud saya. Itu pasti terjadi satu pengalaman yang sangat shock. Awalnya di hari pertama seharusnya ya kita ada orientasi sekitar lah. Tapi di sana nggak bisa kita turun dari bandara ke lokasi. Kita ditaruh waktu itu di belakangnya wartawan center itu, jadi berdekatan dengan Metro TV waktu itu. Terus kita berangkat, kita sudah dibawakan kantong mayat.
Maaf, bukan kantong mayat tapi kantong, kalau sekarang ya kantong-kantong plastik Hitam gitu ya. hitam itu ya biasanya untuk apa Tempat sampah. Karena memang sangat keterbatasan sekali. Jadi kalau bilang SAR itu harus prosedural, pakai kaos tangan, pakai apa APD lah. iya APD yang standar gitu ya. Itu enggak ada waktu SAR. Jadi cuman kita diwajibkan pakai masker sama kaos tangan yang Secukupnya. Karet. bukan itu dicuci lagi. Oh, iya. Dicuci lagi dipakai besok sampai rusak baru diganti. Bantuan standarnya itu datang setelah beberapa minggu. Ya karena memang ya urgent ya. Jadi kita cuman kalau di lapangannya kita evakuasi itu aja. Jadi berangkat pagi, pulang jam 2. Selepas jam 2 saya waktu itu dikenalkan nama ada familinya Mas Tuli. Itu jadi mayor di Aceh. Namanya kalau nggak salah Mayor Weli. Ini Mayor Weli ini dekat dengan yayasan apa? Katulistiwa apa? Udah nggak tahu lah, lupa saya. Itu kalau sore saya diajak ini untuk apa? Recovery-nya Aceh untuk anak-anak gitu. Healing. Menghibur anak, Ya, ya jadi tidak main-main gitu ya. Setelah pulang evakuasi siang jam 2 kita mandi pakai detol, itu ada alat-alat kita harus lewat, mandi bersih, makan. Ini kan apa, tempatnya itu berdekatan gitu loh. Campnya pengungsian, campnya SAR sama campnya teman-teman Healing yang itu tadi dekat. Jadi saya sering diajak untuk mengunjungi pengungsi. Ya. Di dekatnya DPRI aja itu Mata, apa namanya. Oke, mungkin cukup ya cerita menyeramkan. Tapi masih ada sambungannya ini. Kenapa kok saya menduga ini? Kenapa kok Pak Pong ini diajak? Karena memang latar belakang pendidikannya diajak untuk ini ya, healing, beri anak-anak menjadi apa ya pokoknya menghibur anak-anak dan lain sebagainya. Karena memang latar belakang pendidikannya Pak Pong ini PLS. Pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah. Sangat Betul kan ya? Iya. Jadi kalau sangat mumpuni. mumpuni karena memang pendidikan luar sekolah kan hubungannya dengan itu kan, ya namanya pendidikan luar sekolah itu ya apa ya termasuk masyarakat. Betul nggak Pak Pong? Iya. Gimana sekolah kuliahnya? Lulus Pak? Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah punya ijazah. Alhamdulillah. Dipakai? Tapi aku penasaran maksudnya. Iya. Iku suwe kan Pak Bang, lumayan ya. Nah, iya pokoknya setelah dari situ berapa bulan Pak? Iku selang berapa Balik lagi ke atau situ ya. pindah Aceh. waktunya di sana itu sampai berapa, terus aku ya sempat kurung cerita sih kesel kok ya apa sampai stresnya itu loh. lah yo sampai mangan naik sampai Enggak. Iya. ini kan Traumanya. wong nek gak duwe jiwa korsa ngoten jiwa korsa jiwa Apa? Iya. Iya, sosial Iya. tinggi mungkin Nggak, sedang hujan ya? potong aja udah mulai tahu Sampai cerita ini perlu disampaikan Pak Bang, pengalaman menarik untuk teman-teman yang Iya, pokoknya di sana itu saya gimana ya. Ya pokoknya ini tugas yang diberikan itu evakuasi. Terus kalau sore tugas yang diberikan ke saya itu ada healing ke anak-anak pengungsi. Bagaimana caranya? Pokoknya saya di sana itu tidak terlalu tertekan, bisa, maksudnya saya bisa beraktivitas gitu loh, nggak mikir, saya nggak mau, kadang kepikiran juga sih ke orang rumah karena saya nggak izin kan. Ya yes, pokoknya yang menjalani kayak yang biasa gitu lah. Total berapa hari Pak Pong di sana? 1 bulan lebih saya. 1 bulan lebih. Hampir 2 bulan. Kok bisa bertahan lama di sana itu? Ya karena makan gratis. Nah, itu. Sampai dengar cerita makan itu. gratis dan ini dan beluk gratis ya. Sampai dengar cerita Pak Pong itu kalau deketin anak kecil kan bau apa baby oil atau apa bau minyak telon itu dia jangan seperti itu karena di sana banyak sekali ya Pak Pong ya. Iya. Bergelimpangan itu ya. Seperti itu baunya.
Nah sekarang kan Oke. sekitar setelah 1,5 bulan balik ke Malang, iku apa ya? Ada nggak proses penyembuhan diri sendiri, healing diri sendiri itu? Maksudnya pasti di sana kan trauma gitu bang. Enggak, saya pulang itu langsung ketemu Novan waktu itu. Nah, ketemu Novan, ini harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Saya masih ingat setelah itu ada pameran yang Oh iya. banyak dilakukan Ketemu aktivitas. Novan di rumahnya Mas Musa. Novan bilang, pokoknya ini saya nggak bisa melihat apa, maksudnya laporan misal ada kan waktu ada kejadian tsunami yang di Malang ini banyak yang apa galang donasi kan. Ya. Nah, Novannya bilang nggak mungkin lah itu dilaporkan. Saya juga nggak tahu ke siapa gitu. Terus akhirnya ya foto saya waktu itu bawa kameranya Mas Dhani. Jadi foto itu saya hasil di sana ada beberapa foto, banyak foto juga sih masalah. Itu saya cetak. Saya cetak waktu itu saya menjual kendaraan satu-satunya. Vespa. Bukan. Fish. Oh sing Fish ya. Sing gawe balapan iku. Enggak, dibuat di sekolah. Nah, Bis dijual Saya untuk jual untuk pameran. Juga ada uang sisa yang kita bawa di Aceh itu disumbangkan ke saya untuk mencetak. jadi intinya setelah pulang itu setelah pulang dari Aceh, Pak Pong melakukan semacam laporan secara umum gitu ya. Tapi caranya unik. Karena Pak Pong ini juga seorang fotografer, seniman lah, seniman foto. Dan Pak Pong bersama teman-teman komunitas seniman di Malang, salah satunya Novan, vokalisnya Tani Maju, itu melakukan pameran foto. Nah itu keren sekali itu. Iya. Iya. Waktu terjadinya tsunami. Iya. Dan sama seru Pak Pong. Tahun 2004 itu Tani Maju yang main tahun baruan di Batu. Acaranya di Bubarno. Iya. Oh iya itu pernah. Jadi- Yang lain tsunami jadi- sini kok acara Jadi loh. tahun 2000 Eling di eling. alun-alun itu di Iya, banyak. begini, Yang sini iya. ada penggalang dana, yang sini ada Daerah konser. sisir lah, ya. pokoknya. Itu klub daerah sisir sih. Iya. Tani Maju main tahun baru 2004. Sementara di acara kita itu seneng-seneng tahun baruan, di sebelah sananya itu penggalangan dana. Nah, itu Penggalangan dana untuk Aceh. Ya kita tahu sih iya ya keliru ya gitu. Tapi kan berhubung Iya. acaranya itu sudah disetting jauh Sudah, hari iya. sebelum tsunami. Tapi akhirnya sih diambil solusi tengah lah. Maksudnya acara tahun baruan nggak sampai selesai. Terus pihak yang menggalang dana dan solidaritas untuk Aceh itu juga bisa menerima. Gitu. Untungnya gitu. Jadi tinggal diubah Ya. temanya jadi Lah yo. Sementara Pak Pong di kono ya Baru. berhubungan dengan apa jenenge korban, Relawan. ya relawan, kini lain diprotes sama relawan. dan yang menarik ini ternyata Pak Pong memang sangat total asli. Betul. Terbukti ya aku gak sampai kepikiran dan itu mau ternyata ya harus gak fisik tok, Iya. material juga. Iya, iya. Itu yang jadi menarik lah untuk kita pelajari teman-teman yang mungkin jiwa sosialnya Jiwa sosial. belum terasah. terasa. Nah, jadi sekarang kita bicara kok hubungannya Pak Pong dengan Tani Maju itu apa? Oh, banyak sekali. Jadi Pak Pong ini tak ceritani sih Ya. itu ganti apa sampai Pak Pong gitu. Jadi Pak Pong ini salah satu manajer kita Tani Maju di tahun Ya tahun-tahun itu Pak Pong ya. era itu dan manajer yang sangat Sangat sabar. penyabar dan penyayang. Iya. Nah tapi nggak tahu di balik itu semua greget-greget apa Iya. ini Kalau setahu ya, jangan mau cerita iya, alur singkatnya ya. Iya. Alur singkatnya itu awal-awal Tani Maju itu kan dipegang oleh yang namanya Mas Topik. Nanti suatu saat kita akan hadirkan. Nah, Mas Topik nyari temen ya Mas Arif Junaidi ini, Mas Pong. Suatu saat Mas Topik karena ada urusan lain, beliau tidak bisa fokus ke Tani Maju.
diserahkanlah ke Pak Pong. Gitu ceritanya ya Pak Pong. Ya. Nah, sampai situ aja ceritanya. Dan era pembukuan tanda tangan gitu. Sini apa? Maya tanda tangan. Oh iya, tanda tangan mesti di eranya Pak Pong. Enggak, Ada waktu bukunya. itu gini, sebenarnya teman-teman itu ketika topik selesai, saya tuh bantu topik. Ya. Diminta topik untuk membantu ngurusin teman-teman Tani Maju. Karena topik waktu itu ada bukan, topik waktu itu bikin mesin-mesin apa gitu di Surabaya. Dan harus Di Surabaya lah. harus total di sana. Terus akhirnya di kemudian hari saya tuh kalau nggak salah ada siapa ya, Nopan Sri ada nggak? Nah, saya kayak tertuduh waktu itu. Terdakwa. Saya disuruh duduk. Sudut. Iya, disuruh duduk, ditanyain. Awakmu ganteni topik gelem apa enggak? Lek gak gelem iku yo kenal api. Lah gelem iku aku gak ngerti musik ya. Ketoknya aku eling pas itu. Terus akhirnya aku jawab, aku wegah lek dadi manajer, gak mau. Pokoknya saya maunya jadi koordinator. Karena saya nggak punya pengalaman kayak topik di musik, akhirnya urusan administrasi dapat dari Mas Sri. Ada buku, ada beberapa buku. Jadi kayak semacam Laporan pertanggungan. iya, arisan tahlil gitu loh. Jadi selepas main ini bayarannya sekian, ayo ini tanda tangan. Nah, satu-satu. Dipanggili satu-satu mesti. Nanti kalau lebaran kita bagi bareng. Terus ya Pak, menghadapi arek-arek Pahit ketir. pahit tok dan getir tok. Sama ngenes apa senep apa ya apa. Maksudnya gini, karena kalau band waktu itu sudah Tani Maju sudah keliling kan ya, Ya. Rame-rame ini Pak Pong. sudah akeh tanggapan. Ya. Saya diwajibkan sama teman-teman Tani Maju ini bikin jadwal. Iya. Nah, Latihan. ya, saya harus ke studio bikin janji studio. Kalau di hotel reservasi gitu loh. Lah, tapi lucunya saya harus menyesuaikan satu-satu. Sri, kamu bisanya latihan hari apa? Leo bisanya apa? Ini nggak klop, Enggak ada yang bisa. nggak klop. Nah, terus gimana? Saya nggak tahu. Senep potong itu. Akhirnya pokoknya latihan hari segini yang bisa datang. Saya nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, akhirnya alhamdulillah teman-teman Tani Maju ini multi talent. Ditaleni Dendi. Iya, saya tuh sempat sama Leo main di Champion Futsal. Ya. Ya, waktu itu yang vokalnya diambil Leo. Sri nggak bisa karena ada kontrak MC. Ya. Nopan nggak bisa juga ya. Ya, pokoknya gak bisa pas. Nggak bisa. Terus yang jadi vokalis Leo waktu itu, terus topik awalnya ngedrum. Lah karena ketipung ini ditinggal Leo, topik pegang ketipung. Saya nggak tahu apa-apa musik, saya harus duduk di drum. Drummer juga dulu loh Pak Pong itu ya. Multi talent akhirnya Pak Pong tapi. Karena apa jenis Mas Ri? Terpaksa. Dan kreditnya keadaan Dan keringatan. Di waktu di Jombang juga punya band loh Pak Pong itu. Iya. Sama bandnya yang itu. Lagunya I Love You of Indonesia. Bukan film birunya itu. Saya tetap bisa main musik. Nah, itu yang kekreditan itu kan sangat membuat Pak Pong ini ya. Mungkin apa ya? Itu 1 jam loh yo. 1 Ketahanan. jam main saya jadi drummer. Nggak tahu lah ketukannya gimana, nggak tahu. Ya tapi kan memang Pak Pong walaupun begitu kan sebenarnya sudah pernah pegang drum, sudah pernah main musik gitu ya. Walaupun memang mungkin gak ngerti lagunya gitu ya opo gitu ya. Pokoknya notok ya. Aslinya ya wis iso Pak Pong. Cuman mungkin memposisikan bahwa tak siapa Nggak ada perintah. Harusnya kalau latihan ya mungkin bisa. Ini nggak ada latihan, nggak Nah, ada memang kedip-kedip mata. Memang ya gitulah. Serba Makanya spontan. itu serunya di Tani Maju mungkin itu. Jadi sebenarnya banyak sekali orang terlibat termasuk Pak Pong dan terlibatnya itu nggak hanya sekedar terlibatnya itu dalam gitu loh. Terlibatnya dalam
dan sampai paham Pak Pong itu karakter setiap orang hingga iya hingga suatu saat nggak tahu momennya apakah benar ini, hingga suatu saat Tani Maju itu 2009 mau main ke Bali ya, mau launching. Itu Pak Pong sudah mulai sibuk di luar, maksudnya di luar Tani Maju, sibuk dengan kehidupan. 2009 kan 2009 saya sudah punya anak ya. Terus waktu berangkat ke Bali saya harus ini ngecat gambar potret itu salah satu Ada pekerjaannya ya Pak Pong juga. Apa namanya pekerjaannya itu apa pekerjaan apa gitu nih, entrepreneur bukan painting display apa ya. Nah itulah momen dimana waktu itu ya udah akhirnya Tani Maju proses ke Bali. Sebenarnya Pak Pong tuh ingin banget, tapi karena di sini juga ada pekerjaan tuntutan dan di sana juga banyak cerita juga. Nah akhirnya Pak Pong lebih fokus ya bangun karir sendiri ya Pak Pong ya. Kalau tidak mau sampai ini kafe ini adalah kafenya Pak Pong juga. Ya, jadi kita ini sedang ambil gambar ngobrol di sini nih di Rumah Kayu ini ownernya Pak Pong. Jadi silakan kalau mau datang ke sini Sigura-gura. Jalan Sigura-gura 4 nomor kira Pak Pong 17. Silakan datang ke sini, setiap hari buka. Tapi sebelum itu kan juga Pak Pong itu ya di Jalan Probolinggo. Kalau salah itu juga base campnya TM waktu itu memang di Pak Pong itu ya di situ. Ini rumah. Itu bikin apa itu namanya? Bikin distro ya. Rumah apa topi miring apa rumah apa? Iya, sebenarnya usahanya orang-orang termasuk Pak Pong untuk support Tani Maju itu enggak kaleng-kaleng gitu. Serius gitu. Tapi arek Tani Maju nek dhewe sih. Ada pertanyaan ini Mas. Iya. Apa yang momen yang pengalaman yang paling unik ketika menghadapi arek itu nah apa nih Pak Pong tadi? Menurut sampean sing iki anjene unik arek. Menjadi mungkin baru ditemukan pada saat bergumul lebih dalam. Ya tantangan terbesarnya bagaimana teman-teman yang mengatur jadwal aja waktu itu nggak bisa itu bisa main bareng. Tapi memang masalah jadwal itu sampai saiki Pak. Terus ada satu main di Kendal-Payak saya. Di lapangan. Ya, setiap main itu teman-teman itu kan pasti ya masih mahasiswa. Ada botol pasti kan. Saya menyampaikan dari Mas Topik untuk diteruskan ke saya itu bagaimana teman-teman ini kalau main bisa clear. Dilarang minum sebelum main. Ya. Yes, karena memang Tani Maju ini terkenalnya ya memang dulu memang itu terkenalnya kan. Akhirnya semua teman-teman Tani Maju ini anak-anak Tani Maju main, teman-temannya Tani Maju saya yang handle. Termasuk minumannya. Iya. Akhirnya teman-teman Tani Maju sehat. Saya masuk semuanya di Pak Pong. Jadi Pak Pong berkorban untuk menghabiskan minuman agar orang-orang nggak minum. Waktu di main di Kendal-Payak di stadion ya. Di stadion Kendal-Payak. Saya disebutkan di hari. Berangkatnya ingat, pulangnya nggak tahu. Kok wis mulai. Wis, kita beralih ke sekarang. Iya. Pak Pong ini kita mau tanya, sejak mulai kapan fokus sama dunia kafe, kopi, dan lain sebagainya? Karena sampai sekarang sepertinya Pak Pong cukup nyaman, cukup settle di dunia kafe, kopi, dan lain sebagainya. Itu ceritanya ya apa Pak Pong? Mulai tahun itu? Lebihan kan pernah jadi pengusaha PS, dan lain sebagainya. Yang rental. Kopi sekarang. Kalau kopi awalnya kan saya nukang itu kan setelah ngecat saya nukang akhirnya proyek itu kan kalau nggak dapat pusing dapat juga pusing maksudnya dapat proyek kita pusing cari uangnya cari utangannya
modalnya. Iya. Terus dari situ saya berpikir bahwa teman-teman ini butuh satu tempat untuk teman-teman eksis gitu. Saya berpikirnya gitu. Waktu itu kan di Warung Sari sudah nggak ada, di Mas Awir juga sudah nggak ada. Akhirnya teman-teman yang kita dulu akrab bekerja, kita akrab bicara kesenian, sastra, itu nggak ada ruang. Akhirnya bertemu. Tempat ini pun dulu diinspirasi oleh Mas Didit waktu itu untuk pameran sama Mas Nopan. Ya, kencing anjing. Kencing anjing waktu itu kan. Sebenarnya ini workshop saya waktu itu, workshop untuk nukang. Terus sama Mas Didit, sama Mas Keceng, teman-teman Tani Maju, teman-teman kencing anjing, waktu itu memanggil Mbak Nini. Ketika ada pameran, Mbak Nini harus menyediakan bubur rampenya, kopi, kue. Nah, ketika pameran selesai, orang-orang ini beli kopi waktu itu. Dipikir memang itu warung. Kan? Padahal aslinya kayak workshop. Ya, terus akhirnya yang ngotot untuk warung itu sebenarnya ada Mas Didit, ada Mas Nopan, Mas Suga. Rata-rata arek-arek setuju lah iki warung ngono ya. Kebanyakan guru, mungkin untuk tempat bolos. Ya, aduh ya. Sama aku. Iki guru kabeh, Pak. Termasuk Didit ya guru. Iya, Didit dulu masih mahasiswa. Masih perjaka. Jadi tidak ada ruang untuk bolos. Akhirnya dari situ akhirnya diseriusi SGI warung. Belum, saya masih ada keraguan. Bukan, maksudnya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ketika selesai, saya diserahin sama Nopan itu, ya ini bisa ini buat warung terus no. Ya sudah, saya di tahun berapa itu? 2010. 2010 Dit. 2010 itu mulai banget. Di sini saya sudah hampir jadi. Yang sering main ke sini Mas Nopan. Ya. 2011 itu teman-teman sudah nongkrong. Jadi saya gergaji kayu di sini, teman-teman guru waktu itu mainnya ke sini. Ya, Mas Didit bawa kompor sendiri waktu itu. Karena istri saya nggak mau sudah bikinkan. Resminya 2012 ditandai kencing anjing Mas pameran Didit. ya. Pameran kencing anjing. Ya itu. Akhirnya ya. Dan ini yang unik yang unik dari Omah Kayu itu adalah Pak Pong itu membuat desain ruangannya itu oldies. Jadi rumahnya dari kayu lama. Dan yang ingin saya tanyakan, juga ada tempat yang biasanya kita syuting yaitu di K2, itu juga Pak Pong juga yang terlibat juga. Itu ketertarikan dengan kayu-kayu itu sejak kapan dan kenapa, Pak? Tertarik di kayu ya. Kan desain waktu jadi tukang itu ya. Punya harapan itu ya. Iya, harapan. Tapi sebenarnya bukan vintage apa gitu, bukan. Saya sebenarnya melihat barang bekasnya. Barang bekas. Nah, iki sing tak takon. Oh iya, bodoh berarti. Barang bekasnya gitu saya. Waktu itu. Aku ini penasaran gini. Ya terkait dengan barang bekas, terkait dengan kafe ini sekarang, Pak Pong yang seperti kita lihat sekarang ya. Aku melihat bahwa personal Pak Pong ini santai banget, santuy terus apa ya, realistis lah. Maksudnya gini, misalnya kayak gawe kafe kayak, yang kene bangunannya tengok kayu, ya jenenge Omah Kayu, ya kan? Terus nek tak delok setiap hari, aku gak tahu nemu Pak Pong sing sepuanan sing apa ya. Walaupun setiap orang itu punya masalah ya, kita nggak mungkin lah orang nggak ada masalah, tapi menampakkan wujud yang
ceria. gawe koncone seneng itu kan penting ya. Ya. Nah, ini Pak Pong sangat anu banget. Saking santai Pak Pong, kamu tahu skripsinya Pak Pong tentang apa? Tentang apa? Tentang Kartolo CS. Oh iya, sampai akhirnya iso nanggap ya bareng-bareng itu. Iya. Jadi kayak Jadi skripsinya Bapak Arif Junaidi itu tentang Kartolo. kita ingat nanggap Kartolo di Iya. Depan. Ya, di depan. Kita foto-foto bareng. Lanjut no pertanyaanmu. Nah, iki sakjane iki perlu gaya arek terus gawe diri juga. Ya. Apa sih? Tips apa, Bang? Sampai Menghadapi hidup. Tip yang slow. Enak slow banget ini apa? Ya awalnya yang kayak gitu kan. Awalnya Kalau yakin ada masalah ya kita bingung, kita bingung. Tapi setelah dipikir sama berjalannya waktu cari penulis menurut Iya, iya. dipikir itu kita nggak menyelesaikan masalah. Betul. Iya kan? Jadi dipikir itu Tok, ya. Nggak menyelesaikan masalah. nggak akan pernah Harus terjadi benar perubahan. memang di jalan. Harus jalani. Ya akhirnya masalah ini harus diselesaikan. Cuman kalau dipikir aja nggak selesai. Ya wes lah ini ya memang harus saya lalui. Saya pikir pusing, ya masalahnya tetap ini. Nggak saya pikir, ya ada masalah ini. Ya hilang Ya biasa aja. Wes. Setuju. Itu tips kan. Iya. Betul nggak? Aku setuju. Setuju banget. Perlu Pak. Banyak orang itu kan yang memang terlalu berat di pikiran, Hmm. tapi akhirnya menyita waktu yang seharusnya sudah mulai bertindak atau Iya. Sehingga membuat dia sulit berjalan gitu ya. sulit berjalan dan akhirnya waktu koyo itu duwowo gawe urusan itu tok ngono. Iya. Perabaikanlah semua dan itu sangat nggak enak banget didelok kancane barang. Akhirnya berjarak. Dan kayaknya Pak Pong bukan tipe itu, makanya Omah Kayu itu kan bumi banget lah, maksudnya. Aku yakin lah, walaupun desainnya apik, jenenge Omah Kayu terus wis didesain kayak campuran enak, tapi ini sing duwe apa sepanengan. apa punggawone ya, panjere gak enak. Ya gak di Enak lah sih. Tetap pengaruh lah ya. Nah, Ya. Oke. Masuk. Titik. Ya karena ngomong. Ya, takut apa ya. nih? Sudah. Ya. Sudah. Pak Pong, di statement terakhir gawe konco-konco tani maju Pak. Zaman kan ngerti banget mulai dari awal. Entar Adit. Sesuai. Lanjut Adit. Oh, berarti wis suwe to Pak awake dhewe. Iya, makanya iki. Gawe awake dhewe Pak Pong buat tani maju iki menurut sampean lanjut apa wis ngene-ngene ae apa ya Pak Pong? Ono sesuatu yang ingin disampaikan Kak? Pertanyaan ini kan enggak muncul tiba-tiba. Iya. Nah, ini karena Pak Pong Sudah pernah ada di dalam. Bahkan sampai sekarang tuh Pak Pong masih saya yakin masih merasa jadi Ya. keluarga kita. karena masih ada satu grup progresif Amer. Anggota ini. Member komunitas. Enggak, artinya bagus nih ini. Saya sepakat kalau tani maju akan terus ada. Saya sepakat. Dari awal kan kita yang waktu itu saya melihat teman-teman dari mahasiswa yang maksudnya nggak tahu pulang, udah lalu rumah lah, Ya. gitu kan. Sampai sekarang berjalan semua berkeluarga, bersekolah jadi guru, menekuni kegiatannya dengan serius. Ini kan kalau ada semacam sekolah itu kita teman-teman tani maju itu reuni setiap hari. Jadi sebenarnya saya yakin teman-teman tani maju itu tidak berpikir bagaimana menciptakan kita kreatif, karena teman-teman sudah kreatif gitu kan. Maksudnya kalau saya hidup ini kok susah, padahal ya sudah susah, jangan dipikir susah. Ya seperti itu. Ngapain gitu? Nah, iya. Ya wis ngene iki. Dan mungkin lakunya tani maju sedikit banyak juga sangat
terinspirasi dari teman-teman dekat. Ya pasti. Setiap orang yang didatangkan untuk ngobrol-ngobrol dengan Tani Maju, bahkan memang konsepnya seperti itu ya. Itu ya orang yang apa ya, yang mempengaruhi Memberi kita warna, semua. Jadi Nah, lingkarannya. jadi Tani Maju itu tidak hanya 8 orang yang di atas panggung, tapi wong-wong sing di Saya itu sangat ingat sekali waktu karena kita keluarga yang baru, penuh dengan keterbatasan. Lah itu saya sangat apa? Teringat. Sangat ingat bagaimana kuat ikatan waktu itu saya di Tani Maju sama teman-teman dan Tani Maju. Oke. Saya sangat ingat ini. Apa itu diceritakan? Enggak usah wes. Enggak usah lah. Pokoknya seru lah ya. Iya. Bagaimana kuatnya ikatan itu mungkin saya rasa sampai sekarang pun seperti itu. Ya, dan harus dipertahankan kayaknya Pak Pong ya. Harus Iya, diperkuat kayak ya. gitu. Dan memang statement PBB itu sangat mendarah daging buat kita semua. Sekecil apapun kita ini saudara, sebesar apapun ya kita ini keluarga. Ya. Jadi nggak sampai ke mana-mana ya, sampai dari dulur, konco. Ya. Apapun yang terjadi kayaknya ya lingkaran itu tetap akan. Ya. Terikat tapi tidak mengikat. Iya. Nah, seru itu. Ya. Kok jadi judul lagu nih? Iya. Terikat. Dan judul lagu yang pertama tadi itu Pak Pong yang. Dan itu rencananya itu memang benar-benar murni dari curhatan hatinya Pak Pong itu. Iya, saya ingat momennya. Ya karena Momennya itu di Warung Sari. Warung Sari sing gurung ono wacana digoso. Pak Pong waktu itu masih jomblo. Iya. Belum nikah. Terus yo genjreng-genjreng Pak Pong kan suaranya sangat pitch gitu ya. Lemah lembut. Sampai bingung kadang. Nadanya selalu tepat ya. Itu ambek genjreng-genjreng aku cinta padamu. Wah, kena diterus Itu kan itulah rencananya ya, gitu ya. ini yang saya maksud apa statement saya tadi itu. Dalam membuat lagu pun Pak Pong sangat realistis. Besok nih, itu sih rencana. Dan itu kan Kalau gagal nggak masalah iya, rencana kan. logis banget kan. Iki Dan lagu memang paling serius itu Pegel ya, waktu Pak Pong mau nikah memang seneng kabeh gitu kan. ini konsep. Akhirnya sing nyerimpeti wis nasional. Terus gerutuk berita gerutuk Besar ya. Iya. Jadi judulnya lagu itu adalah itulah rencana. Itulah rencananya. Karena masih angen-angen. Iya. Dan itu sangat sofistik loh Leo. Iya makanya. Karena kan manusia itu cuma bisa berencana. Tuhan yang menentukan. Betul nggak sih? Iya. Oh iya. Oke. Insya Allah begitu. Ya wes. Oke, mungkin kita boleh tutup lah. Nanti saya yakin di episode selanjutnya kita akan ngobrol lagi dengan Pak Pong. Insya Allah. Itulah rencananya. Pak Pong akan kita pertemukan dengan siapa? Iya. Atau mungkin sudut kiri. membicarakan masalah-masalah khusus ya. Iya. Misalnya tentang racing, Pak Pong juga Off-road. tentang off-road, tentang Tentang ini apa? dunia desain, arung jeram, Ban-banan. Kalau jeram nggak bisa ban-banan, pokoknya banyak hal lah. Jadi tamu-tamunya Tani Maju yang diajak ngobrol itu masih punya banyak sisi yang bisa kita gali dan tidak mungkin cukup dalam waktu 30 menit atau 45 menit. Mungkin gitu Leo. Oke, siap. Ada statement terakhir apa untuk teman-teman? Ada. Sekecil apapun kita bisa memberi manfaat ke sekitar, ke teman, ajak teman untuk berkreasi di situ. Siap. Seperti itu. Ya, jadi asas kebermanfaatan ini harus kita junjung tinggi. Saya wong nih bermanfaat kan wong dia ini mesti apik. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Arif Junaidi sudah menonton episode ini, Pak Yes. Pong. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di Nona berikutnya. Nona yang lain. Kita akhiri dengan dengan nongkrong nongkrong